Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang masa refleksi. Sebelumnya, nama saya Susanti, saya Putri Ramadhani, saya Safira Bibi, saya Muhammad Radiatna. Langsung saja ke materi yang akan kami jelaskan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan berlimpah. Hal ini melatar belakangi kedatangan Belanda di Nusantara dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Belanda pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1596 dengan pimpinan Cornelis de Houtman dan langsung mendirikan perusahaan-perusahaan dagang. Namun, terjadi persaingan harga rempah-rempah yang semakin menyusut ke Eropa. Sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut dibentuknya sebuah perusahaan dagang yang bernama Vereeniging The Coastlands Company, yaitu VOC. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 dengan tujuan utama yaitu untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799 akibat korupsi. Kerugiannya itu sangat besar dan hutangnya juga terlalu besar. Dengan berakhirnya VOC, maka segala tanggung jawab VOC itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Ada juga perjanjian Tuntang yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1811. Nah, yang pertama itu, pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, orang Belanda diperkerjakan dalam pemerintahan Inggris. Yang keempat, hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Dan yang terakhir itu, Raffles memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Nah, atas jasa Stamford Raffles dalam menaklukkan Jawa, Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal EIC di India menugaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Selama menjabat sebagai Letnan Jenderal, Raffles menjabat pemerintahan di Buitenzorg, yaitu di Bogor. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Yang ke-1, penghapusan sistem tanam paksa, kewajiban membayar pajak hasil bumi, dan sistem penyerahan paksa atau wajib yang diterapkan. Yang kedua, menerapkan sistem sewa tanah. Pada kebijakan ini, rakyat yang menyewakan tanah harus membayar pajak karena tanah tersebut dianggap milik negara. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada para petani untuk menanam ekspor sesuai keinginan masing-masing. Yang keempat, penghapusan peran bupati dalam pemungutan pajak, sehingga pajak dibayar kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa. Yang kelima, penghapusan sistem monopoli kebijakan. Kebijakan ini dibuat karena dipercayai dapat memperbaiki sistem kekayaan alam dari perekonomian di Indonesia. Namun kebijakan ini gagal diterapkan, terutama sistem sewa tanah. Sistem feodalisme yang dikurangi pada kebijakan sewa tanah menyebabkan rakyat yang sudah terbiasa berada di bawah pimpinan Belanda untuk hanya menanam. Rakyat kesulitan untuk mengolah dan menjual hasil tanaman tersebut, sehingga rakyat hanya menyerahkan hasil mereka kepada kepala desa untuk menjual di pasar bebas yang akhirnya menyebabkan banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Kebijakan Raffles di bidang pemerintahan dibagi 3. Yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 16 kresidenan, yakni Banten, Banyumas, Besuki, Bogor, Cirebon, Jakarta, Karawang, Kediri, Kedu, Madiun, Madura, Pati, Priangan, Rembang, Semarang, dan Surakarta. Masing-masing karesidenan memiliki kepala presiden, asisten residen, dan badan pengadilan. Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan agar Raffles semakin mudah dalam mengawasi daerah-daerah di Pulau Jawa. Yang kedua, menjadi bupati sebagai pegawai pemerintah. Yang ketiga, mengubah sistem pemerintah yang dikuasai rakyat pribumi menjadi sistem pemerintah kolonial yang bercorak barat. Kebijakan Raffles di bidang sosial. 1. Penghapusan kerja order atau kerja paksa.
2. Melarang adanya perdagangan budak dan menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak. 3. Menghapuskan piobang, yaitu hukuman dengan melawan hewan harimau. Inilah kisah skandal perbudakan yang menimpa Raffles saat ia menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bertugas mengatasi perbudakan yang merajalela di Jawa, Raffles melakukan 3 langkah untuk menghapus perbudakan. Setiap budak harus didaftarkan, diberi pajak, dan dilarang diimpor ke Jawa. Meski armada Inggris sampai bentrok dengan kapal pengangkut budak, ironisnya Raffles sendiri punya 8 budak di Bogor. Ia juga mengirimkan ribuan budak ke Banjarmasin untuk dijadikan tenaga kerja di kerajaan kecil milik koleganya. Pengiriman ribuan budak ini kemudian jadi skandal di Inggris yang dikenal dengan The Banjarmasin Enormity. Meski upaya Raffles menghapus perbudakan belum berhasil, namun gagasan Raffles mendirikan Java Benevolent Society berhasil jadi corong kaum anti perbudakan di Hindia Belanda yang mendorong pemerintah kolonial melarang perbudakan pada 1860. Kebijakan Raffles di bidang hukum dibagi 2. Yang pertama, berbeda dengan pemerintahan Dengli, sistem peradilan selama pemerintahan Raffles didasarkan pada besar kecilnya kesalahan, bukan atas ras. Yang kedua, mendirikan badan hukum yakni Court of Justice pada setiap residen, Court of Request pada setiap divisi dan polis. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan. 1. Raffles, seseorang Betawi yang bernama Arnoldi, menemukan bunga bangkai, yaitu bunga raksasa yang disebut sebagai bunga Raffles Arnoldi. Bunga tunggal terbesar di dunia, bunga Rafflesia arnoldi, sudah tak asing lagi di Bengkulu. Bunga raksasa tersebut menjadi ikon Bengkulu, bahkan membuat daerah ini dikenal dunia. Bunga ini ditemukan pertama kali pada tahun 1818 oleh 2 pria asal Inggris bernama Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles di hutan tropis khas Sumatera di Bengkulu. Bunga dengan diameter berkisar 70 hingga 110 cm ini dikenal sebagai bunga terbesar di dunia. Tak hanya besar, bunga Rafflesia arnoldi juga memiliki berat hingga 10 kg. Menariknya, meski pesona bunga berwarna oranye ini sungguh menawan, aromanya saat mekar justru sangat busuk, hampir sama dengan aroma busuk dari daging. Bunga Rafflesia ini memiliki 5 kelopak bunga, namun bunga cantik tersebut tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan lain, sehingga bunga ini tidak bisa melakukan dan mendapatkan makanannya dari proses fotosintesis. 2. Membantu ahli pengetahuan dari luar negeri, yaitu John Crawford, untuk mengadakan penelitian ilmiah di Indonesia yang akhirnya menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago yang diterbitkan dalam 3 jilid di Edinburgh pada tahun 1870. 3. Merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor menjadi satu di antara wisata favorit di kota Bogor. Banyak hal yang dapat ditemui di Kebun Raya Bogor. Tak hanya soal keindahan taman ataupun koleksi tumbuhan, namun Kebun Raya Bogor juga menyimpan banyak sejarah. Salah satu peninggalan bersejarah yang dapat ditemui di Kebun Raya Bogor adalah monumen Lady Raffles. Monumen Lady Raffles terletak tak jauh dari pintu utara Kebun Raya Bogor. Tugu Lady Raffles dibangun oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang merupakan seorang gubernur jenderal asal Inggris. Diketahui Raffles mendirikan monumen itu untuk mengenang istrinya, Olivia Mariamne Raffles, yang meninggal pada tahun 1814 karena penyakit malaria. Saat ini kita persis berada di depan Tugu Raffles, di mana ini adalah merupakan tugu penghormatan dari Gubernur Jenderal Raffles kepada istrinya yang wafat saat umur 43 tahun dikarenakan malaria. Jadi sebagai bentuk kecintaan dari Gubernur Jenderal Raffles kepada istrinya yang bernama Olivia Mariam, ini wafat pada tahun 1814, tepatnya tanggal 26 November 1814. Lady Olivia Mariam meninggal dikarenakan malaria. 4. Menulis buku History of Jawa dengan bantuan juru bahasa yang bernama Raden Aryo Nodiningrat, Bupati Sumeneb Notokusumo. 5. Mendukung sebuah perkumpulan kebudayaan ilmu pengetahuan yang bernama Batavus Genetecap. 6. Melakukan pemugaran kondisi Candi Borobudur untuk pertama kalinya.
7. Memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno di Jawa. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh Jan Vendel. Hal ini berkaitan dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada tahun 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles berkaitan dengan Konvensi London pada tahun 1814 dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, Belanda menerima kembali seluruh daerah jajahannya di Inggris. Yang kedua, Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda. Yang ketiga, jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Kaloni, dan Guyana tetap di bawah kekuasaan Inggris. Yang keempat, Cochin di pantai Malabar diambil alih Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda. Yang kelima, Konvensi London secara resmi dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1816. Pada 15 Oktober 1817, Raffles ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal di Bengkulu atau Bengkulu sebagai penghasil lada.